Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan dan berkat Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal-Mu dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-16. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali lagi kepada perenungan ini. Saya akan membacakan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks ayat ini adalah situasi kekeringan yang terjadi di wilayah Israel dan sekitarnya pada masa pemerintahan Raja Ahab. Ketika kekeringan itu melanda dengan hebatnya, Tuhan menyuruh Elia pergi ke wilayah lain di luar Israel, yaitu di Sidon. Dan anehnya di sini adalah bahwa yang Tuhan suruh untuk memberi makan Nabi Elia adalah seorang janda yang miskin. Rasanya akan lebih masuk akal kalau Tuhan berkata bahwa ia sudah menyuruh seorang bangsawan kaya untuk memberi Elia makan. Tapi tidak demikian yang terjadi. Seorang janda miskin yang justru dipakai oleh Tuhan. Nabi Elia kemudian berjumpa dengan janda ini saat ia sedang mengumpulkan kayu api. Dan dalam kekurangannya, janda ini mau memberi Elia makan roti yang dibuatnya dari sisa tepung terakhir yang ia miliki. Oleh firman Tuhan yang disampaikan Elia, tepung dan minyak yang hanya sedikit itu tidak pernah habis. Tepung itu ada terus sampai selesai masa kekeringan di tanah itu. Sehingga janda itu bersama dengan anaknya dapat makan dan hidup mereka terpelihara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa makna yang kita dapatkan dari kisah dalam nats ini. Yang pertama, Tuhan dapat menjadikan kita sebagai alatnya untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Bukan suatu kebetulan Elia disuruh pergi ke seorang janda di Sarfat. Hal itu terjadi supaya Elia menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menyelamatkan janda dan anaknya dalam masa kekeringan itu. Mungkin di sini kelihatannya Elia yang diselamatkan, tapi sesungguhnya janda dan anaknya lah yang diselamatkan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah untuk memperkenalkan dirinya kepada janda itu melalui kehadiran Nabi Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya juga adalah kepanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kehadiran kita hendaknya menjadi jalan bagi orang di sekitar kita untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, karena mereka melihat iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan dapat memakai hal-hal kecil untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Spesialisasi Tuhan adalah menyatakan kebesarannya melalui hal-hal yang nampaknya kecil dan mustahil. Tepung yang sedikit itu diberkati Tuhan dan tidak habis-habis sekalipun sudah dipakai berulang kali untuk membuat roti. Dan janda miskin itu dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan Elia secara jasmani. Jadi jangan pernah meng-underestimate atau meremehkan hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Karena Tuhan bisa memakai itu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Yang ketiga, saudara, Tuhan dapat mencukupi kebutuhan kita meskipun dalam kekurangan. Dalam situasi kekeringan yang parah dan dalam kekurangan yang terjadi, Nabi Elia dan janda serta anak dari janda itu tercukupi kebutuhannya. Kita lihat di sini, saudara, bahwa Tuhan selalu dapat menyediakan yang kita perlukan dalam situasi kekurangan sekalipun.
Perhatikan juga saudara, kisah Tuhan Yesus ketika ia memberi makan 5.000 orang dalam Matius pasal 14. Waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan, tapi itu cukup bagi semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekurangan tidak membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mampu mencukupi kita dalam keadaan yang nampaknya sulit, kering dan kurang. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup memelihara kita dalam segala keadaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur selalu dan berserah kepada Tuhan. Ikuti selalu pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Selalu ada berkat dan pemeliharaan yang ajaib ketika kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Situasi dunia tidak menentu, tapi selalu ada kepastian di dalam Tuhan. Keadaan dunia mengkhawatirkan, tapi selalu ada pemeliharaan Tuhan atas kita yang bersandar kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk selalu percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan, mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Engkau sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan kami, meskipun situasi nampaknya tidak mungkin, dan meskipun keadaan sekeliling kami mengkhawatirkan, meskipun kami berada dalam kekurangan, Engkau sanggup Tuhan mengerjakan kuasa-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau dengan kuasa dan kasih-Mu menopang dan memelihara kami hari lepas hari. Di setiap saat dan waktu kuasa-Mu bekerja dan dinyatakan dalam hidup kami. Kami tidak mau takut ya Tuhan dengan keadaan apapun, tapi kami mau percaya dan bersandar kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau pimpin setiap langkah kami, agar di dalam semuanya itu nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikanlah kekuatan yang baru kepada yang sedang lemah, dan bangkitkan semangat mereka yang sedang berputus asa. Serta berikanlah jalan keluar dan pertolongan yang ajaib bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami jalani dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Kami berkemenangan oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.